Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati warga Kecamatan Cibodas, pengurus RT, pengurus RW, para tokoh masyarakat, dan juga seluruh elemen yang ada di Kecamatan Cibodas. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pembentukan Kampung Siaga COVID-19, di mana hal ini kita rasa memang perlu sekali untuk kita buat, karena memang kita sangat tahu bahwa kondisi saat ini perkembangan virus ini semakin sangat masif dan harus kita lawan bersama secara bersama-sama, baik oleh pemerintah dan juga dibantu dengan unsur masyarakat. Bagaimana caranya? Alangkah baiknya kita semua di tiap RW membentuk Kampung Siaga COVID. Apa sih Kampung Siaga COVID? Kampung Siaga COVID adalah kampung di mana setiap komunitas RW bisa membentuk strukturnya masing-masing yang terdiri dari beberapa langkah. Pertama, kita bentuk Satgas tingkat RW. Yang kedua, langkahnya adalah bagaimana kita memasifkan sosialisasi PHBS. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mensterilisasi pasus-pasum yang ada di wilayah-wilayah RW itu. Lalu yang keempat, aktifkan sistem keamanan di wilayah RW masing-masing. Kelima, aktifkan sistem kesehatan yang ada di wilayah itu masing-masing. Yang keenam, aktifkan lumbung pangan yang ada di wilayah tersebut masing-masing. Dan selanjutnya kita juga mengaktifkan relawan-relawan, serta terakhir mengaktifkan WA kabar kesehatan masyarakat. Bagaimana yang dimaksud dengan struktur Satgas itu sendiri? Struktur Satgas itu sendiri terdiri dari ketua, ada koordinator kesehatannya, lalu ada koordinator keamanannya, selanjutnya ada koordinator logistik, dan yang terakhir adalah humas. Yang kita maksud dengan PHBS, kita sedianya harus banyak melakukan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun. Lalu kita berharap semua warga juga makan secara teratur dengan makan makanan yang bergizi dan minum sesering mungkin dan secukupnya. Jadi mudah-mudahan itu akan membantu kita dan menjaga stamina yang ada di tubuh kita. Lalu hindari sentuhan langsung antara orang dengan orang, kita jaga jarak sehingga itu akan memperkecil resiko kita terpapar dari orang yang kemungkinan kita tidak tahu siapa yang terpapar dan siapa yang belum terpapar. Lalu jangan lupa kita untuk tidak menyentuh mata, hidung ataupun juga mulut, karena itu akan sangat-sangat rentan terhadap terpaparnya kita terhadap virus tersebut. Dan yang terpenting, bagaimana kita tidak keluar dari rumah dan juga berhati-hati terhadap kemungkinan-kemungkinan terpapar. Jadi saya sangat berharap sekali selama tidak ada kebutuhan mendesak dari kita semua untuk bisa tetap di rumah dan berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Kaitan dengan masalah sterilisasi, mungkin di wilayah RW ada yang bangunan posyandu, lalu juga mungkin ada masjid, tempat ibadah, lalu mungkin tempat-tempat olahraga. Baiknya kita bisa sterilisasi, lalu juga menutup akses-akses publik yang memang sangat rentan terhadap proses-proses penularan. Yang berikutnya adalah hindari perkumpulan-perkumpulan, baik itu arisan ataupun juga kegiatan-kegiatan lain. Sementara waktu sebaiknya kita pending dulu. Yang terakhir adalah kita bisa melakukan penyemprotan sendiri di rumah, karena bahan-bahan disinfektan banyak di pusat-pusat perbelanjaan. Sangat bisa kita share juga apa-apa saja yang termasuk disinfektan dan bagaimana kita meraciknya, dan kita sudah kirim itu di grup RT RW. Aktifkan juga tim kesehatan ataupun juga keamanan. Bagaimana kita bisa mewajibkan kembali wajib lapor buat tamu-tamu yang datang ke wilayah kita, dan himbau untuk sementara waktu kita tidak saling bertamu. Kita manfaatkan media-media sosial yang sifatnya online, karena itu akan memperkecil kemungkinan resiko penyebaran virus tersebut. Lalu juga bentuk satuan-satuan keamanan jika memang di wilayah-wilayah kita masih belum ada satuan-satuan keamanan. Yang terakhir adalah koordinasi dengan Babinsa Binamas, karena mereka juga sudah dilatih sedemikian rupa untuk membantu kita dalam penanganan masalah ini. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengaktifkan lumbung-lumbung pangan.
Apa yang dimaksud dengan lumbung pangan itu sendiri? Kita berharap sekali kita bisa bersama-sama menjaga stabilitas di tengah masyarakat, terutama di tingkat RT ataupun RW. Bagaimana kita semua yang masih memiliki kemampuan bisa mendonasikan makanan, baik itu mungkin 1 liter beras, kita kumpulkan di Satgas Siaga Covid di tingkat RW. Lalu hal itu kita kumpulkan hanya untuk pada saat-saat emergensi dan bagi orang-orang yang membutuhkan ketika kondisi saat ini memang mau tidak mau kita harus berdiam di rumah. Lalu juga kalau ada makanan-makanan yang cukup tahan lama dan awet, mungkin itu juga bisa didonasikan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita bisa saling membantu satu sama lain dalam konteks kita harus solid dari tingkat RT, tingkat RW, semua tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama, dengan pemerintah. Kita bersatu bersama untuk bisa menjaga dan juga memperkecil resiko-resiko penularan virus COVID-19 Corona ini di wilayah Kecamatan Cibodas khususnya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan selalu, mengangkat penyakit yang ada di warga kita dan juga bisa selesai penularan virus Corona ini secepat mungkin, sehingga kita bisa berjalan kembali hidup normal seperti biasa. Demikian saran dan masukan dan himbauan dari kami yang Kecamatan Cibodas. Semoga kita bisa saling bahu-membahu dan juga menjaga stabilitas di wilayah Kecamatan Cibodas. Demikian, terima kasih.